Salam. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Belas Kasih, Engkau memperhatikan semua orang, tetapi terutama mereka yang tidak dapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, janganlah kami tinggal berdiam diri, melihat kelaliman atau ketidakadilan. Buatlah kami siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada siapa saja. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa ke-26 ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dalam Injil hari ini dikisahkan Lazarus adalah seorang yang menderita. Lazarus seorang pengemis dengan badan penuh borok, yang berbaring di depan pintu orang kaya. Lazarus berharap mendapatkan makanan sisa-sisa orang kaya tersebut. Namun, jangankan belas kasihan ia dapat, tetapi anjing-anjing yang datang dan menjilat boroknya. Dalam hal ini Yesus ingin menggambarkan betapa hina dan rendahnya seorang Lazarus di dunia ini. Tentang orang kaya yang tanpa nama itu, Yesus menggambarkan betapa beruntungnya kehidupan orang ini, yang selalu mengenakan pakaian yang mahal dan berpesta pora dalam kemewahan. Sungguh sebuah perbedaan yang menyolok yang sering kita lihat sekarang ini. Ketika Lazarus dan juga orang kaya itu meninggal, perubahan pun mulai terlihat. Lazarus yang miskin dan penuh borok itu disambut oleh malaikat dan dibawa pada Abraham yang merupakan leluhur bangsa Israel dan bapa semua orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Lazarus berada dalam kemuliaan, sedangkan orang kaya itu sangat menderita. Bahkan ia memohon agar Lazarus dapat memberinya setetes air di lidahnya. Lazarus artinya bantuan dari Allah. Hal ini menggambarkan betapa menderitanya orang kaya itu. Bahkan ia pun ingat akan saudaranya yang masih hidup dan berharap ada orang yang mengingatkan mereka agar tidak menderita seperti dia. Orang kaya yang digambarkan dalam perumpamaan ini adalah orang kaya yang egois, hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri dan tidak pernah berbuat baik. Padahal Tuhan sudah memberi kesempatan kepadanya untuk berbuat baik, yaitu melalui Lazarus yang sakit dan miskin, yang untuk makan saja mengharapkan sisa makanan dari orang kaya itu. Orang kaya ini berdosa dan masuk neraka dengan segala penderitaan yang luar biasa. Bukanlah hanya karena dia memiliki banyak harta, tetapi letak kesalahannya ialah karena ia mengubah fungsi harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya. Dengan kekayaan dan hartanya, dia tidak lagi peduli dengan sekitarnya, bahkan dengan Tuhan sendiri pun. Ketika Tuhan mempercayai kita dengan rahmat harta yang berlimpah, maka gunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada salahnya
bila ketika kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk membantu orang yang dalam kesulitan dan yang membutuhkannya. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa manusia diberikan segala petunjuk bagaimana semestinya mereka menunjukkan kepedulian kepada sesamanya. Kemiskinan duniawi menjadi kekayaan dalam hidup yang kekal, dan kemewahan serta kenikmatan duniawi menjadi kemelaratan di akhirat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan Allah menuntut pelaksanaan sabda bahagia Kristus bagi orang miskin dan kutukan bagi si kaya. Tiada orang yang dapat membantu si kaya melepaskan diri dari lingkungan egoistisnya yang mengelilingi hidupnya. Satu-satunya jalan yang masih tersedia adalah bertobat kepada Tuhan dan menaruh cinta. Cukuplah dengan mengikuti semua ajaran Musa dan para nabi, dan tidak perlu menunggu bukti keajaiban seperti mendengar laporan dari orang yang kembali dari kematian. Marilah kita mulai bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan Nabi Musa serta para nabi dan mengakui bahwa Yesus putramu, Abraham sejati, merupakan pelaksanaan sabdamu. Kami mohon, jadikanlah kami putra dan putrimu berkat sabdamu, dan semoga rohnya menjiwai kami dalam mengamalkan cinta kasih kepada sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.